Halo Jumbo Lovers, balik lagi di Jumbo Podcast. Kali ini kita kolaborasi dengan Rumah Sakit Ibnu Sina bersama Dr. Rafki. Dr. Rafki dari Rumah Sakit Ibnu Sina di spesialis ortopedi dan tulang. Jadi buat Jumbo Lovers yang pengen kepo tentang ortopedi, tonton terus ini ya, podcast kita kali ini kolaborasi dengan Rumah Sakit Ibnu Sina. Oke, jadi teman-teman untuk hari ini kita bakalan ngebahas tentang bagaimana sih mencegah cedera pada olahraga. Karena kan sekarang untuk anak muda sekarang, generasi sekarang itu sudah sangat aware dengan yang namanya itu kesehatan, entah itu kesehatan fisik ataupun mental, udah banyak sekali edukasi tentang mental health, olahraga, diet, gym, dan lain-lain. Dan yang baru kali ini dok, ada tren Joki Strava. Iya. Dokter pernah dengar nggak? Sering, udah mulai sering. Iya, udah mulai sering. Jadi Joki Strava itu ya. Jadi sekarang tuh yang pengen eksis kalau dia itu dapat validasi, oh aku tuh sehat gitu kan. Jadi mereka itu pakai Joki Strava itu dok. Nggak tahu sehatnya dari mana itu ya. Oh iya, itu juga penasaran sih, itu mulainya tuh dari mana ya? Terakhir saya tahu joki-jokian kayak gitu tuh joki-joki skripsi ya tahunya gitu ya. Ternyata sekarang udah ada joki Strava. Takutnya ada lagi nih joki-joki yang lain yang bakalan menyimpang gitu kan. Iya, muncul lagi gitu kan dok. Jadi kalau dokter sendiri saat ini prakteknya di Rumah Sakit Ibnu Sina gitu ya? Saya praktek di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina, tepatnya itu pada hari Senin sampai hari Sabtu. Itu pagi dari jam 8 sampai jam 2 siang. Dari jam 8 sampai jam 2 siang. Jadi buat teman-teman yang pengen konsultasi mengenai ortopedi dan tulang, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Islam Ibnu Sina bersama dokter di hari apa tadi dok? Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 2 siang. Jadi gitu ya. Buat kamu yang pengen konsultasi tentang ortopedi dan tulang, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Islam Ibnu Sina. Nah, untuk memulai podcast kita pada hari ini, aku sudah buka tadi dengan topik Joki Strava, yaitu agak relate nih dengan yang bakal kita bahas hari ini dok. Gitu. Olahraga ya? Mengenai olahraga, kan karena makin banyak nih anak muda yang saat ini aware dengan kesehatan, terus mereka berolahraga. Mungkin setahu Michelle ya, kalau dulu olahraga tuh masih agak kurang se-hype sekarang gitu ya dok ya. Dulu itu mungkin kalau yang kerja kantoran ya udah pulang kantor, itu mereka nggak kepikiran lagi untuk olahraga ya. Kalau saat ini udah pokoknya di TikTok tuh pasti seliweran gitu, kalau single era mereka itu habis kerja itu langsung mereka lari gitu dok, kalau nggak nge-gym gitu ya. Jadi kalau dokter melihat fenomena ini tuh bagaimana nih dok dari sisi kesehatan? Iya, dari sisi kesehatan itu sebenarnya ada sisi positif dan negatifnya ya. Kalau untuk sisi positifnya tentu olahraga itu sebenarnya dalam tanda kutip wajib ya, karena olahraga itu sendiri akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan dengan olahraga yang rutin juga akan khususnya nanti pada orang-orang tua atau usia lanjut selanjutnya itu dapat menghindari atau mencegah atau memperlambat terjadinya proses penuaan atau proses osteoporosis ya. Nah, akan tetapi sisi negatifnya sekarang adalah banyak generasi-generasi milenial kita atau generasi-generasi muda kita itu yang olahraganya nggak tahu tujuannya apa. Ya. Ada yang memang tujuannya fokus pengen badannya bugar, badannya sehat. Akan tetapi banyak juga olahraga itu hanya sebatas dalam tanda kutip eksistensi saja atau sebatas gaya-gayaan. Akibatnya apa? Akibatnya dia terlalu memforsir setiap hari harus olahraga. Bahkan kadang sehari itu bisa 2-3 kali olahraga. Nah itu justru salah. Karena apa? Karena itu dapat menyebabkan atau meningkatkan terjadinya risiko cedera pada olahraga. Iya seperti itu. Jadi, lanjut dong. Jadi idealnya itu adalah lebih baik kita olahraganya tidak terlalu lama, akan tetapi rutin, daripada mungkin dalam seminggu atau dalam sebulan hanya sekali, tapi diforsir beberapa jam. Itu malah justru nggak bagus. Berarti sedikit-sedikit tapi rutin gitu ya dok ya. Kalau idealnya dalam seminggu itu biar tidak terjadi cedera ataupun kerusakan tulang, itu idealnya olahraga berapa kali dalam seminggu itu? Bagus ya. Sebenarnya kalau untuk olahraganya sendiri, sebelum kita memulai olahraga yang spesifik, itu kita harus mempersiapkan tes latihan umumnya dulu. Jadi mulai dari kebugaran, untuk kekuatan jantungnya. Jadi sebelum, kan sekarang lagi hits untuk lari ya. Iya, lari. Ya, lari. Kadang-kadang ada orang yang sebelumnya itu tuh nggak pernah lari. Tiba-tiba lari gitu ya. Tapi tiba-tiba ikut lari yang 5 kilo sampai 10 kilo. Nah itu justru salah. Alangkah lebih baiknya sebelum memulai lari, dia harus persiapan dulu. Dan persiapan itu sudah harusnya dari jauh-jauh hari. Karena apa? Karena apabila dia langsung lari atau hanya persiapannya dalam 1 minggu,
maka akan banyak cedera yang mungkin terjadi. Salah satunya mungkin cedera pada kakinya, kakinya bisa keseleo ya, atau ankle sprain atau strain, atau ligamen-ligamen itu putus akibat terlalu diforsir, atau bahkan yang berbahaya itu sempat terjadi di salah satu daerah, itu bisa menyebabkan kematian. Wah, Ya, jadi karena dia tidak pernah lari 10 kilo sebelumnya, tiba-tiba karena hype-nya itu ya, karena diajak teman-teman, dia mencoba, dia memforsir, akibatnya apa? Tubuh kalau terlalu lama diforsir olahraga, dia akan menghasilkan radikal bebas. Ya, radikal bebas yang terlalu banyak dihasilkan itu dapat endingnya nanti akan berbahaya bagi jantung. Dan itu maka justru banyak sekarang atlet-atlet muda atau generasi-generasi muda sekarang yang basicnya itu dulu jarang olahraga, tiba-tiba karena hype dia jadi semangat olahraga jadi hype, terlalu hiper olahraganya, akibatnya itu tadi cedera. Ini baru tahu nih. Iya. Tahu untuk yang masalah radikal bebas. Tahunya radikal bebas itu dari polusi atau dari makanan aja, ternyata juga bisa ya dok ya menyebabkan itu. Terus untuk ini dok, kalau tadi kan disarankan untuk mencek kebugaran tubuh dulu sebelum kita mulai lari lah gitu kan. Nah, ada nggak sih dok cara pribadi aja gitu, gimana cara kita mengukur badan kita tuh kayak, oh aku nih udah bisa nih lari, atau kita nggak bisa nih, kayaknya nggak bisa dulu lari, atau mulai dulu jalan. Gimana memang sebelum kita memulai olahraga yang berat, utamanya sih yang paling penting itu kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Stretching terlebih dahulu. Nah, biasanya kita akan evaluasi 15-30 menit. Ya, olahraga atau pemanasan yang rutin dulu. Jadi harus kita bugarkan dulu ototnya, jantungnya, fisiknya. Baru nanti kita fokus untuk olahraga yang spesifiknya. Misalnya untuk larinya, otomatis kita nanti akan fokus ke latihan kakinya agar otot-otot kakinya kuat. Karena apa seperti itu? Biasanya kapan kita mengevaluasi kebugaran kita? Biasanya kalau kita sudah berolahraga sekitar 15-30 menit, terus dalam tanda kutip kita masih ngos-ngosan, masih sesak yang hebat, itu kemungkinan kita belum siap tuh untuk olahraga-olahraga yang ekstrim. Ya, contohnya itu tuh yang kayak sekarang-sekarang ini deh, yang kayak half marathon itu banyak banget itu event lari sekarang. Karena bahkan atlet-atlet sendiri pun untuk melakukan itu tuh persiapannya jangka panjang. Mereka tuh sudah jauh-jauh hari untuk mempersiapkan half marathon atau maratonnya itu sendiri. Jadi nggak dalam 1 minggu rutin lari terus tiba-tiba hari ke H-nya itu langsung digas lagi lari 10 kilo, itu malah salah. Oke, jadi teman-teman, Sobat Sehat Ibnu Sina, jadi mohon kalau misalnya mau olahraga berat, itu cek dulu tuh badannya itu udah siap atau belum, karena kan nanti takutnya malah imbasnya malah nggak sehat kan ya dok, jadi nyatain cedera ataupun malah menimbulkan radikal bebas dalam tubuhnya, jadi seperti itu. Jadi buat Sobat Sehat Ibnu Sina, jadi untuk memulai olahraga itu memang butuh persiapan untuk olahraga berat, olahraga rally. Jadi jangan karena FOMO, banyak sekali sekarang itu event-event lari, jadi kayak aku pengen lah gitu langsung 5 kilo, padahal olahraga aja nggak pernah, padahal kalian itu kaum jompo gitu. Jadi kayak mohon banget ya buat semuanya itu jangan langsung tiba-tiba lari gitu, jadi itu malah nanti berbahaya, jadi makin jompo nanti kan jadinya gitu. Oke dok, kalau misalnya nih ketika berolahraga terjadi kita cedera atau yang nggak normal lah kita rasakan dalam tubuh, itu tuh seperti apa sebenarnya dok untuk cedera? Cedera itu ketika udah pada tulang baru cedera gitu kan. Jadi banyak yang nggak tahu nih dengan tubuhnya sendiri gitu. Ya, jadi untuk dari definisinya sendiri ya, cedera itu kan suatu bentuk kelainan yang kelainan pada tubuh ya, yang mengakibatkan timbulnya rasa nyeri, kemudian pembengkakan, atau menimbulkan adanya suatu keterbatasan gerak. Ya, jadi apabila sudah ada mulai tanda-tanda seperti itu, maka harusnya kita evaluasi. Ya, apakah cara olahraga kita yang salah atau kita olahraga tanpa adanya pemanasan terlebih dahulu. Ya, terus untuk bagaimana sih penanganan awalnya dok? Biasanya pasien-pasien yang dengan cedera itu biasanya kesleo ya, atau kesleo, atau juga bisa ligamennya atau uratnya itu yang putus. Misalnya pakai pada pelari-pelari, ya pelari-pelari itu biasanya seringnya itu di daerah lutut atau di daerah ankle. Untuk di daerah lutut biasanya nanti kita kalau saat itu terjadi cedera atau bengkak, sarannya sih itu harus istirahat total dulu. Istirahat total gitu ya dok? Istirahat total dulu, lalu yang kemudian
sebisa mungkin daerah atau anggota gerak yang terjadi cedera itu diimobilisasi. Imobilisasi itu artinya jangan bergerak. Kalau mau bergerak itu seminimal mungkin, jangan terlalu banyak gitu. bergerak dulu. Karena khawatir nanti akan memperparah cederanya. Oke, Ya, baik. yang kemudian kita kompres. Kompresnya dengan apa, Dok? Nah, ini yang banyak yang masih salah-salah ya di Iya. masyarakat kita ya. Iya. Biasanya masyarakat itu atau orang-orang yang atlet-atlet itu biasanya kalau ada cedera kompresnya justru pakai air hangat. Oh, malah Salah, dingin. justru harusnya air dingin. Tips baru nih. Ya, jadi harusnya dikompres pakai air dingin, lalu kemudian daerah yang bengkak itu dielevasikan. Elevasikan itu apa, Dok? Elevasikan itu diangkat. Jadi kalau misalnya kakinya bengkak, lututnya bengkak, atau ankle bengkak, yang pertama kita istirahatkan dulu. Ya, kemudian kita kalau bisa kita batasin geraknya, kemudian kita kompres dengan air dingin, kemudian kita angkat. Angkat itu diluruskan atau Iya, gimana? misalnya kalau dia lagi tiduran, diangkat mungkin pakai 1 atau 2 bantal. Oh gitu, yang penting posisinya lebih tinggi dari tubuhnya gitu Iya, ya, Dok? benar. Oke, jadi gitu. Jadi juga untuk sobat sehat Ibnu Sina, jadi kalau misalnya penolongan pertama pada saat cedera nih, kan nggak bisa langsung misalnya ke rumah sakit, angkat dulu bagian yang cedera, posisinya itu lebih tinggi dari tubuh kamu ya. Misalnya kamu tiduran ya berarti ditambal dengan 1 atau 2 bantal gitu ya, Dok ya. Lalu yang paling penting jangan lupa dikompres dengan air Air dingin. air dingin. Air dingin, Oh, ya, ya, air jangan dingin air inget ya, panas. itu air dingin, jangan air hangat. Terus bisa kepikiran, Dok, kalau misalnya penggunaan kayak hot cream, minyak urut gimana itu, Dok? Kalau Sebenarnya. untuk minyak urut atau minyak krim itu sebenarnya sebatas ada beberapa minyak yang ada mengandung anti nyeri ada. Oke. Atau ada juga yang minyak-minyak hanya sebatas seperti tujuannya untuk masa relaksan, untuk merilekskan otot-ototnya saja. Tapi Ya, kalau cuma kalau direkomendasikan, kita saya pribadi itu ketika kita ada cedera sebaiknya jangan diurut-urut. oke. Sebaiknya jangan diurut ya. Mending penanganan awal seperti tadi. Kalau kita kan menyingkatnya RICE ya. RICE beras gitu ya. R-nya itu di resting, diistirahatkan. Kemudian I-nya itu diimobilisasi, kalau bisa geraknya itu seminimal mungkin. Kemudian C-nya itu dikompres dengan air dingin. Kemudian E itu dielevasi atau diangkat. Ya, apabila setelah teman-teman udah melakukan hal-hal seperti itu masih nyeri, kemudian geraknya juga masih terbatas, mungkin alangkah lebih baiknya dibawa ke dokter terdekat ya untuk diperiksakan untuk lebih lanjut. Apakah cederanya itu hanya sebatas keseleo biasa atau memar biasa, atau memang ada ligamen-ligamen yang putus atau bahkan yang parah bisa menyebabkan adanya fraktur atau patah tulang. Nah, itu perlu kita evaluasi. Karena apa? Karena apabila cedera ini tidak mendapatkan penanganan yang adekuat atau tidak mendapatkan penanganan yang bagus, justru nanti hasilnya akan menimbulkan beberapa komplikasi. Komplikasinya apa, Dok? Komplikasinya yang paling utama itu adalah kualitas hidupnya jadi menurun. Ya. Karena aktivitasnya udah terbatas Iya, ya, Dok, terbatas, karena kan. itu. Misal kalau dia cedera pada lutut, cedera pada ankle, otomatis jalannya mungkin tidak sesempurna yang biasa. Atau saat dia pengen lari, udah terbatas, udah nggak bisa jauh-jauh lagi. Mungkin seperti itu. Oke, seperti itu ya untuk sobat sehat Ibnu Sina. Jadi, Dok, terus lagi muncul nih pertanyaan. Kan tadi setelah olahraga kita cek, kita evaluasi, kira-kira setelah kita olahraga itu nunggu berapa lama nih, Dok? Katanya ada yang kayak kalau lebih dari 48 jam berarti harus diperiksakan kalau masih sakit, masih terbatasan gitu. Ya, jadi sebenarnya tergantung dari derajat nyerinya juga ya. Biasanya itu kalau cedera atau injurinya itu ringan, biasanya kurang dari 5 hari proses peradangan itu akan reda. Ya. Tapi apabila lebih daripada itu, sampai 1 minggu, keluhannya tidak membaik, nyerinya menetap, kemudian untuk movement atau pergerakan dari sendinya juga semakin terbatas, itu sebaiknya segera diperiksakan ke dokter. Ya, karena yang perlu digarisbawahi tidak selamanya cedera atau tidak selamanya patah tulang atau injuri pada anggota gerak kita tidak selamanya dioperasi. Ya, karena masih banyak pemahaman dari masyarakat kita setiap ke dokter ortopedi itu pasti ntar ujung-ujungnya dioperasi. Jadi ya, jadi cenderungnya itu tuh malah banyak yang nggak mau ke takut ya, Dok? karena takut pasti kalau ke dokter ortopedi pasti dioperasi. Padahal tidak selamanya. Tidak selalu setiap kasus-kasus itu dioperasi, karena kan kita operasi itu otomatis harus sesuai dengan indikasinya. Ya.
Akan tetapi kenapa perlu dikontrol supaya nanti teman-teman itu benar-benar mendapatkan informasi yang benar-benar jelas tentang apa sih penyakitnya, kemudian apa sih penanganannya, bagaimana sih pengobatannya, dan bagaimana sih nanti jangka panjangnya seperti apa. Karena kalau teman-teman kurang pemahamannya tentang cedera olahraga, itu justru nanti kualitas hidupnya kalau tidak tertangani dengan baik akan sangat-sangat terganggu. Seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman ke dokter jangan takut duluan. Jadi dokter tuh nggak langsung siapa nama kamu, oke kamu operasi, nggak kayak gitu ya sering dok. gitu kan, pasti kalau nggak ke dokter tuh nggak akan disuntik, kalau Iya, nggak dioperasi, disuntik, operasi. Pribadi sih iya sih, kalau denger dokter ortopedi tulang, udah parah ini, aku harus operasi kayaknya ini. Jadi takut sendiri gitu ya dok kalau udah mau ke dokter ortopedi. Ternyata enggak guys, kita harus tetap diobservasi dulu, kita indikasinya apa. Kalau memang harus dioperasi ya itu yang terbaik. Kan nggak selamanya juga langsung operasi ya dok, pasti ada proses bahkan panjang. banyak justru pengobatan di bidang ortopedi itu nggak operasi sebenarnya. Terapi ya dok ya? Iya, bisa terapi. Justru banyak yang kita bisa fisioterapi kok, kita bisa kolaborasi dengan tim fisionya. tim fisioterapi. Karena kan kita juga punya dokter spesialis fisioterapinya kan. Ya, jadi kita bisa saling koordinasi tuh nanti antara dari sudut pandangnya ortopedi seperti apa dan sudut pandang fisioterapinya seperti apa. Jadi fisioterapi itu bagian dari ortopedi juga sebenarnya ya dok ya? Sebenarnya dua bidang yang berbeda, tapi kita satu kesatuan. Oke, satu rumpun lah bahasanya ya dok gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu punya keluhan di bidang tulang atau di keluhan di bagian tulang ataupun yang berhubungan dengan sendi-sendi itu, lah misalnya ke ortopedi itu nggak selama itu dioperasi, dan kita bisa kolaborasi dengan fisioterapis yang ada di Rumah Sakit Ibnu Sina. Info baru juga kalau di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina juga ada itu tenaga ahli untuk fisioterapisnya. Jadi tidak hanya untuk ortopedi. Jadi nanti kamu punya keluhan yang sama bisa langsung datang ke Rumah Sakit Islam Ibnu Sina. Terus dok, untuk tanya lanjutannya, biasanya kan untuk mencegah cedera itu kita stretching. Nah, stretchingnya seperti apa tuh sebaiknya untuk tulangnya itu? Ya, sebenarnya kalau stretching banyak ya. Stretchingnya itu tuh kita nanti akan sesuaikan dengan aktivitas atau olahraga spesifik yang pengen dilakukan oleh seseorang tersebut. Ya, yang penting untuk dia sebenarnya ada dua persiapan yang kita lakukan untuk biasanya para atlet-atlet atau orang yang pengen fokus concernnya terhadap olahraga. Ya, yang pertama itu tahap pelatihannya umum dulu. Tahap pelatihan umum itu tuh ya tes kebugaran saja, mulai dari jalan, kekuatan otot, ya. Kemudian nanti kalau sekitar itu biasanya kita untuk persiapan mau lomba-lombanya itu kita biasanya sekitar 3 sampai 4 bulan. Ya, itu untuk tahap persiapan umum. Kemudian ada namanya tahap persiapan khususnya, latihan persiapan khususnya. Tahap persiapan khusus itu apa, Dok? Tahap persiapan khusus itu nanti latihan-latihan yang kita sediakan atau program-program latihan yang kita sediakan itu nanti akan spesifik sesuai dengan aktivitas atau olahraga yang ingin diikutinya. Seperti itu. Tapi kalau yang paling penting untuk teman-teman semua yang mungkin yang bukan atlet ya, yang bukan hanya sebatas ingin olahraga, sebatas pengen kebugaran saja, saran saya sih untuk persiapan pelatihan umumnya itu tuh ya tes kebugarannya saja, seperti jalan, ya treadmill, kemudian angkat barbel. Angkat barbel juga ya nggak harus yang langsung berat-berat banget ya, mulai dari yang ringan-ringan dulu aja. Yang penting kita melatih massa otot, melatih kebugaran dan kekuatan otot jantung juga. Jadi itu perlu dicatat ya buat sobat sehat Ibnu Sina. Kalau untuk olahraga jangan langsung karena itu akan berbahaya, itu bakalan fatal efeknya. Nah, terus dok, selain dengan berolahraga untuk menjaga kesehatan tulang dan mencegah cedera itu, ada nggak sih cara lain? Misalnya orang yang udah mulai olahraga tuh biasanya udah concern tuh sama apa yang dikonsumsinya itu kan dok. Udah mulai tahu apa yang dia makan, sadar dengan apa yang dia makan. Mungkin yang kita tahu ya kalau untuk menjaga kesehatan tulang itu kalsium ya kan dok ya. Nah mungkin ada yang lain nggak sih dok? Misalnya kayak orang yang intoleran sama susu sapi, atau kayak saya sendiri tuh malah nggak suka susu sapi gitu. Jadi mungkin ada alternatif lain mungkin dok dari makanan yang seperti apa itu bisa memenuhi cukupan untuk kebutuhan tulang hariannya. Ya. Jadi kalau untuk asupan atau diet pada saat olahraga itu sebenarnya ada banyak ya. Apa aja sebenarnya bisa teman-teman bisa tinggal searching aja itu di internet kan banyak ya. Intinya itu adalah makanan-makanan yang tinggi akan gizinya ya, multivitamin. Kalau seandainya makan dok saya kayak nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu, saran saya sih biasanya saya mengusulkan akan pemberian suplemen ya. Suplemen itu cukup. Suplemen itu cukup yang
yang kaya akan vitamin C, vitamin D, dan vitamin E-nya untuk mencegah radikal bebas atau antioksidannya itu tadi, agar kesehatan tubuhnya fit juga dan kesehatan jantungnya juga fit, seperti itu. Kalau untuk susu sendiri itu memang anak zaman sekarang sih nggak terlalu, ya macam-macam ya, ada yang suka susu, ada yang nggak suka susu. Makanya sekarang susu itu sendiri pun tidak harus juga ya sebenarnya. Ya tinggal dialihkan ke tempat yang lain aja, yang makan yang protein, yang tinggi protein, kayak telur tuh, putih telur. Itu kan ada ya, daging-dagingan, sayur-sayuran seperti itu. Atau yang vitamin D kali ya dok ya? Itu vitamin D itu juga buat tulang ya? Iya, vitamin D untuk tulang. Kayak gitu ya. Jadi kalau untuk makanan misalnya kamu intoleran dengan susu sapi ataupun kalsium lainnya, kamu bisa switch aja deh, ganti yang sesuai dengan tubuh kamu. Jadi banyak-banyakin riset tubuh kamu itu butuhnya apa, terus tubuh kamu itu pengennya apa. Jadi biar tercukupi untuk kebutuhan kalsium atau kebutuhan nutrisi tulangnya gitu ya teman-teman, untuk mencegah biar radikal bebas itu nggak masuk langsung ke tubuh, jadi ada penghalangnya gitu. Terus dok, untuk terakhir nih pertanyaannya, tips menjaga kesehatan tulang ini dok, itu ada tips nggak dari dokter sendiri yang mudah dan murah kali ya, mudah dan murah untuk dilakukan di rumah gitu dok? Ada dong. Itu sebenarnya banyak kita lakuin ya. Yang pertama adalah dengan cara treadmill tuh. Oh, treadmill. Ya, berjalan kaki itu udah paling murah, paling sederhana, dan low budget. Minimal 10.000 langkah ya dok ya? Iya, sekarang yang bikin jadi high budgetnya itu tuh adalah kadang kita mau lari doang aja harus sepatunya harus bagus dulu. So, ya, sepatunya budget sejutaan iya, gitu ya kan? Kayaknya kalau nggak sepatu yang nggak di atas 1 juta bisa keseleo aja gitu. Ya, kemudian juga kalau bisa sih bisa angkat beban ya. Oh, angkat beban, oke. Nggak harus yang berat-berat, karena apa? Otot yang kuat itu akan membantu menguatkan tulang kita juga. Ya, jadi kadang-kadang saya juga suka edukasi ke pasien-pasien kita, khususnya yang tua-tua itu juga selain berjalan bisa dengan bersepeda. Kalau seandainya nggak ada sepeda, ya bisa pakai sepeda statis. Sepeda statis itu yang sepeda yang ya sambil kita kayu di rumah aja sambil nonton TV bisa. Atau kalau bisa angkat beban yang ringan-ringan aja. 3 itu aja kita lakukan secara rutin, insya Allah nanti badan kita akan bugar. Oke, gitu ya buat sobat sehat Innusina. Jadi untuk menjaga kesehatan tulang itu nggak harus pakai sepatu 1 juta gitu kan. Yang penting kamu berjalan aja cukup untuk kebutuhan jalan itu 10.000 langkah per hari. Nggak harus juga kamu ke tempat-tempat yang estetik untuk kebutuhan story kamu, nggak penting gitu kan. Yang penting kamu tempatnya itu bisa kamu jangkau dan memang kamu lakukan itu untuk kebutuhan kesehatan kamu. Terus juga untuk angkat beban gitu ya ringan-ringan aja, jangan langsung 15 kilo kan ya, nggak gitu ya dok ya. Yang kecil, barbel kecil itu aja juga udah bisa gitu. Dan jangan dijoki juga. Masa angkat beban aja dijoki? Joki juga kan, joki Strava ya. Joki Strava. Jadi jangan pakai joki Strava ya guys ya. Nanti tulangnya nggak sehat itu. Nggak sehat tulang, nggak sehat juga dompetnya. Karena harus membayar orang kan. Juga kalau ngasih makan Instagram juga nggak dapat duit kan, kalian nggak dapat endorse. Jadi memang yang sehat-sehat aja dilakukan, karena sehat itu sebenarnya nggak mahal ya dok, kalau memang kita lakukan rutin ya dok gitu. Sehat itu ada di diri kita ya, dan bisa kita lakukan di kegiatan sehari-hari. Ya, jadi nggak harus yang mahal-mahal, nggak harus yang harus ke tempat yang keren, nggak harus pakai pakaian yang keren-keren. Cukup aktivitas yang sederhana-sederhana aja, insya Allah badan kita tetap bugar seperti itu. Takutnya nanti kan dok kebutuhan TikTok, kebutuhan Instagram, jadi harus nice outfit gitu kan. Sepatunya harus yang bagus, terus outfitnya harus yang misalnya ini yang dipakai untuk lari, ini harus dipakai gitu, nggak jadi di olahraganya guys. Jadi pilih yang paling mudah kalian lakukan dan mudah kalian dapatkan sih, itu penting intinya. Dan juga misalnya kamu punya keluhan untuk masalah tulang ortopedi, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Islam Innusina, atau punya keluhan lainnya itu di Innusina sudah lengkap sekali untuk layanan kesehatannya, mulai dari mata, kecantikan, juga ada poli jiwa. Jadi teman-teman sesuaikan dengan apa yang kamu butuhkan dan kamu dapatkan. Dan untuk kebutuhan hariannya, kalau bisa langsung datang ke Jumbo Mart untuk membeli kebutuhan kesehatan kamu. Sayuran kita ada, daging-dagingan, buah-buahan, dan beras-beras kebutuhan lainnya kita juga ada. Oke, terima kasih Jumbo Lovers dan Sobat Sehat Innusina. Terima kasih sudah menonton podcast kita hari ini. Semoga informasi yang kita berikan hari ini bermanfaat buat kamu semua. Diterapkan semua cara mudah dan murah dari kita hari ini. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.